Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah generate dan lakukan beberapa keperluan terkait dengan database untuk aplikasi Actix Webita. Sekarang tinggal kita terapkan langsung. Pastikan database teman-teman sudah dijalankan dulu ya. Baik, pertama kita buat file baru dulu yang namanya itu models.rs yang akan kita isi dengan definisi dari tipe data tabel kita sebelumnya. Kita buat di src, kemudian di sini namanya models.rs begini. Oke, untuk definisinya kita gunakan schema, use super, kita ambil si schema, ini schema, kemudian kita ambil items. Oke, lalu kita use UID, kemudian UU ID, lalu juga use serde, deserialize. Sebentar, saya sudah install. Oh ya, serde sudah diinstal. Kemudian kita kasih derive di sini. Queryable by name ya. Kemudian di sini kita buat struct item begitu. Kemudian kita kasih di sini diesel SQL type sama dengan diesel SQL underscore types kemudian text. Lalu di sini pub name adalah string begini. Kita buat kembali, ini saya duplikat saja. Di bawah sini kita tambahkan dengan debug dan juga insert able. Lalu kita duplikat lagi di sini. Kok ambil yang di atas ya? Di sini kan bisa duplikat. Sorry. Oke, di sini kita ambil diesel. Kemudian di sini adalah table underscore name sama dengan items. Lalu stringnya, struct-nya struct new item misalnya. New item begini. Di sini kita mungkin butuh tadi berapa ya? Oh ya, 2. Kemudian di sini pub ID dia adalah option UUID. Kemudian juga pub name adalah string. Dan yang terakhir kita butuh di sini adalah cdrive debug dengan deserialize. Di sini pub struct namanya itu create item payload begini. Kemudian kita duplikat di sini. Ya, seperti ini. Ini saya save. Oke. Pertama, di sini kita pastinya mengimport modul items dari schema begitu, yang mana kita gunakan dengan maksud membawa items table ke dalam scope dan dengan bantuan atribut makro mana tadi? Nah, ini makro table diesel table name sama dengan item ini pada struct new item begitu akan membantu proses insert nantinya. Si diesel bisa tahu query SQL yang sesuai untuk dijalankan berdasarkan kolom dan tipe datanya begitu. Juga kita tambahkan atribut diesel SQL type di sini. Kalau teman-teman perhatiin, SQL type sama dengan SQL diesel SQL underscore types, tipenya teks pada name field di item struct begitu, untuk menspesifikasikan tipe data kolom name yang akan dihandle diesel sesuai dengan yang ada di tabel. Di sini kita mau gunakan untuk menampilkan record berdasarkan kolom name saja begitu. Juga ada kalau teman-teman perhatiin di sini itu ada ini queryable by name dan insert table yang mana kedua ini adalah thread yang kita gunakan dan dia ini berasal dari diesel ya. Kita pakai di sini di 2 struct berbeda biar memudahkan proses membuat querying nanti. Singkatnya item struct untuk menghasilkan proses select query yang kita contohkan untuk ambil data name saja begitu. Dan new item struct adalah untuk membantu proses insert query ke dalam tabel dan create item payload untuk menghandle payload seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke main.rs file. Ini untuk pane-nya saya tutup saja ya. Nah, di sini saya zoom lagi. Di sini kita sudah punya snippet code. Di sini saya sudah punya snippet code yang basic banget. Teman-teman bisa juga ambil langsung di ini ya, kalau mau dicontoh Actix Web begitu. Di sini kita perlu modifikasi di bagian paling atas.
Pertama kita masukkan dulu makro use, kemudian kita extern si create diesel begini, oke. Dan kita tambahkan beberapa kebutuhan yang kita ingin pakai begitu ya, seperti use diesel, kita ambil sini preload, kemudian kita ambil semua, kemudian juga use diesel R2 D2, kemudian self di sini connection manager, oke. Lalu ada juga use.env juga ada use std.env, dan yang terakhir ada use uuid. Kemudian juga kita masukin skema dan juga kita masukin models. Nah, kedua modul ini kita pakai. Dan untuk main function itu pertama kita di sini langsung tambahkan .env oke, begini. Kemudian kita konfigurasi database connection pool-nya. Kita buat pertama let database URL begini, kita ambil dari env tentunya, var di sini namanya tadi database URL ya. Database URL kita expect di sini. Kemudian database URL must be set begini. Kemudian kita buat manager variable di sini, connection manager. Di sini adalah new begini. Di sini kita tambahkan dia pg connection. Oke, dan juga di sini new-nya ke database URL. Lalu kita tambahkan variable pool di sini. Kita build R2D2 pool, kemudian builder, kita chaining ke build manager, kemudian kita expect dengan pesannya violet to create database pool seperti ini. Oke. Kemudian untuk di sini kita untuk HTTP servernya kita move karena kita mau pakai beberapa item. Di sini kita tambahkan di sini app data, yang mana itu adalah berupa web data ke poolnya. Poolnya kita clone di sini. Ini sebentar, ini salah. New pool.clone. Nah, ini seperti ini. Ini kalau saya save akan error karena indeksnya belum kita buat ya, indeks handlernya belum kita buat. Yang pasti di sini kita masukkan beberapa item yang dibutuhkan untuk aplikasi kita. Bagian paling atas kita import macros diesel ke dalam scope, berikut dengan item pendukung lainnya. Modul skema di sini dengan modul model juga kita butuhkan ya, yang mana di sini ditandai dengan mod keyword, oke. Terus di main function kita buat connection pool mulai dari ambil environment variable, lalu kita buat connection manager instance, dan kita buat connection pool-nya dengan builder R2D2. Sorry, ini ya, ini seperti ini. Juga kita masukkan connection pool, yang terakhir itu kita masukkan connection pool-nya ke dalam application data. Di sini untuk memudahkan si Actix Web berinteraksi ke koneksi database nantinya begitu. Kemudian kita lanjut dengan membuat index handler untuk ambil record tabel kita tentunya kan. Di sini sudah ada snippetnya, cuman kita modifikasi saja. Pertama kita buat tab alias dulu, type db pool begini. Kemudian kita ambil R2D2 pool. Di sini connection manager, yang mana tipenya pg connection di sini. Kemudian di dalam sini, dalam indeks kita kasih parameter pool begitu. Kita ambil web data, yang mana dia adalah db pool seperti ini. Untuk responnya sama. Kemudian untuk body handlernya ini jangan dihapus, ini langsung saya di atasnya. Kita buat let mutable connection dari pool. Kemudian kita get, kita expect di sini pesannya could not get db connection from, nggak kelihatan, sorry, from mana tadi, nah ini, from pool seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian kita buat result untuk ngambil result dari tabel. Kita buat variable result
seperti ini. Kemudian kita pakai diesel SQL query, yang mana di sini kita pakai raw select name from items seperti ini. Oke, kita chaining dengan load. Kemudian di sini kita kasih models item. Oke, dan di sini kita kasih mutable reference ke connection. Dan kita chaining lagi dengan iter. Lalu kita chaining lagi dengan map. Di sini kita kasih item.name, kita clone. Oke, dan terakhir kita collect di sini. Oke, seperti ini. Dan di sini adalah dia tipenya vektor dari string seperti ini. Dan untuk responnya langsung kita return saja. Di sini bodinya itu format makro. Di sini result. Kemudian di sini langsung kita ambil si resultnya seperti ini. Oke, ini saya save item name. Sebentar, ini back item select query. Oke, map item clone. Itemnya kok nggak dapat ya, sebentar. Models item ini sudah public. Oke, no field name on type vector item. Sebentar, coba ini saya cek di bagian compiler. No field name. Kenapa nggak dapat ya? Ini kita load, terus kita ambil models item. Ini sudah benar. Harusnya sih ini dapat. Diesel SQL query. Kita load modelsnya. Kemudian kita expect. Oh iya, sorry. Ada yang tertinggal di sini, kita expect dulu. Harusnya kita expect. Kita error executing query. Nah, seperti ini. Jadi di sini ini saya close dulu. Oke. Jadi di sini kita buat dulu type alias ya tadinya. Type alias kita buat di sini untuk memanage proses pembuatan PG connection instance. Karena kita sudah registrasikan connection pool di aplikasi begitu, kita bisa langsung ambil koneksinya melalui parameter pool nantinya begitu. Yang mana pool ini nantinya akan merepresentasikan connection pool database kita begitu. Nah, di body function ini kita akses koneksi yang ada menggunakan get yang ini, full get begitu, koneksi database maksudnya menggunakan get method. Untuk handle error kita pakai expect di sini. Nah, terus kita lakukan proses querying di sini. Oke, select name from items. Di sini juga kita pakai raw ya. Kita pakai raw dari fungsi SQL query dan kita kemudian chainingkan dengan load. Nah, di sini kita load yang mana di sini dia akan mengeksekusi query-nya yang juga diikuti dengan connection pool yang sudah ready begitu. Nah, tadi kan error tuh karena di sini kita lupa pasang expect. Di sini kita pakai expect untuk handle error yang mungkin terjadi dari proses query begitu. Kemudian kita anggap sudah nggak ada error yang terjadi kayak misalkan sudah sesuai begitu ya. Koneksinya sudah ready. Jadi error nggak ada nih. Nah, proses akan berlanjut pada chaining berikutnya. Kita pakai iter method untuk menghandle semua data yang didapatkan. Terus kita pakai map method untuk menghasilkan data string yang kita collect ke dalam sebuah struct di sini. Sorry, ke dalam sebuah vektor, bukan struct, sorry. Nah, terakhir tinggal kita return di sini result variabelnya. Semua datanya akan disajikan di dalam bentuk vektor ya di sini ya. Nanti sekiranya datanya kosong, maka vektornya juga akan return vektor kosong begitu. Nah, terus ini bisa langsung kita testing aja nih. Kita jalankan aplikasinya di sini ya. Saya sudah jalankan. Di sini sudah running, errornya sudah hilang. Kemudian ini mungkin saya kill dulu saja terminalnya. Oke, kita testing menggunakan biasa aplikasi HTTP client.
Saya langsung running, ambil di sini, saya akan dapatkan datanya kosong karena memang di database, di tabel database kita saat ini datanya memang kosong. Ini saya coba. Nah, di sini kan kosong, belum ada database. Zero rows affected. Jadi memang kosong begitu. Kemudian karena datanya kosong begitu, datanya kosong, mungkin kita akan coba tambahkan handler baru untuk membuat record table begitu ya. Pertama, langsung kita bikin di sini async fn, nama handlernya mungkin create item begitu, dan di dalamnya kita tambahkan itu ada pool, kemudian dari web data, kemudian dia adalah db pool sama seperti di atas, lalu juga ini koma, lalu kita kasih variabel kedua itu parameter kedua item name misalnya, kemudian kita ambil web JSON, kemudian dari models create item pilot. Oke. Kemudian untuk returnnya itu sama impl responder, dan untuk bodinya kita buat ini kita copy aja, ini kita copy, kemudian di bawahnya kita buat let new, ini saya scroll sedikit, new item models, kemudian new item. Nah, isinya kita kasih id sum, karena kan kita pakai sum ini karena di sini kan kita pakai option. Oke. Jadi kita pakai sum uuid new versi 4 v4 begitu. Kemudian untuk name kita ambil item name, dari name kemudian kita clone seperti ini. Oke, titik koma jangan tertinggal. Kemudian di bagian bawahnya langsung kita eksekusi di cell insert into, kemudian schema, lalu ada items, juga ada table begini. Kita chaining dengan values yang kita ambil dari new item. Oke. New item yang ini, kemudian kita chaining lagi dengan execute. Di sini kita pakai mutable connection-nya, dan yang terakhir tinggal kita expect saja. Di sini mungkin pesannya error creating item seperti ini, titik koma. Dan yang terakhir kita kasih responnya itu bukan format tapi langsung string aja, misalnya item created successfully seperti ini. Oke, dan kemudian kita registrasikan route baru ke handler yang sudah kita buat ini. Di sini berarti namanya adalah create item, dan juga bukan get tapi adalah post seperti ini. Oke, ini saya save, kemudian aplikasi akan otomatis ke restart karena saya pakai Cargo Watch. Kemudian ini sudah berhasil, tinggal kita coba testing ya untuk input datanya. Saya pastikan di sini tidak ada record ya, di sini di dalam tabelnya tidak ada record. Kemudian kita coba langsung pakai di sini tipenya adalah JSON. Kemudian kenapa JSON itu karena di sini kan kita pakai JSON sini, ekstraktornya kita pakai JSON. Kemudian ini adalah post karena menyesuaikan di sini post. Untuk datanya kita pakai name, ini JSON name. Kemudian di sini ini item name ya, item name. Untuk datanya mungkin meja begitu. Oke. Kemudian untuk headernya di sini tidak lupa application JSON. Kemudian saya send, ini saya dismiss. Di sini adalah name. Nah, di sini muncul item created successfully. Responnya sesuai dengan yang sudah kita buat di sini. Berarti ini menandakan data sudah masuk ke database. Kita coba cek. Di sini saya coba running. Nah, di sini akan tampak datanya. Kelihatan name-nya sudah kita masukin, meja, UUID-nya sudah di-generate otomatis dari sini. Oke. Nah, jadi lebih kurang seperti inilah contoh dari menggunakan database dengan create diesel di aplikasi ActixWeb. Tentu contoh ini hanya sebagai pengantar ya. Teman-teman bisa modifikasi lebih lanjut menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang akan teman-teman buat. Dan di contoh ini juga baru ada 2 handler saja, create item dan juga index ya. Teman-teman coba lanjutkan untuk membuat handler lain terkait dengan get single record, update record, dan delete record table. Nanti juga saya akan berikan contoh komplitnya ya dengan yang CRUD itu di GitHub, tapi
akan lebih menarik jika teman-teman mencobanya sendiri terlebih dahulu, seperti itu. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.